Baik, selamat sore Pak Petrus. Selamat sore Ibu. Gimana, apa kabarnya? Kabar baik Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Sehat Ibu. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi Pak ya. Ya Ibu. Nah, jadi karena pelajaran PJOK itu kita di luar kelas ya Pak Petrus ya. Nah, seperti pembicaraan kita sebelumnya bahwa rangkaian kegiatan observasi ini kan diawali dengan pra ya. Ya Bu. Dimana di saat pra kemarin Bapak sudah sudah menyebutkan atau menentukan tujuan pembelajarannya, berikutnya area pengembangan yang Bapak hendak capai ya, dan strategi yang Bapak persiapkan. Nah, setelah itu kita melaksanakan observasi sesuai dengan perencanaan Bapak, ya kan? Ya Bu. Alhamdulillah sudah berjalan kemarin, cuacanya juga mendukung ya. Bapak juga alhamdulillah bisa hadir tepat waktu. Nah, saat ini kita akan melanjutkan rangkaian observasi kita Pak. Jadi seperti biasa, setelah kita melaksanakan observasi, kita akan menindaklanjuti dengan pascanya ya, setelahnya ya. Bapak masih bisa mengingat tentunya ya? Ya, sudah masih ingat. Baik Pak Petrus, kemarin itu kan kita sudah melihat observasi pembelajaran Bapak atau praktek pembelajaran Bapak. Menurut Bapak nih, untuk catatan refleksi Bapak, apa yang Bapak rasakan? Merasa puas enggak dengan praktek pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin? Baik, untuk pembelajaran pada saat itu masih merasa belum puas karena belum puas Bu. Belum puas karena belum puas nih ya. Karena saudara tersebut masih banyak yang perlu diperbaiki atau tercapai, yaitu tentang bagian melompat. Bagian melompat. Bagian melompat. Jadi maksudnya ini bagian melompat apa Pak? Mungkin diperjelas dulu tujuan pembelajarannya Bapak apa? Tujuan pembelajaran pada saat itu ialah melalui demonstrasi dengan dua metode, yaitu tentang individu dan berkelompok. Melalui demonstrasi kelompok dan individu, anak-anak bisa apa Pak? Sebutkan aja dulu tujuan pembelajarannya Bapak kemarin. Oke, itu untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang pembelajaran demonstrasi dan penugasan dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan memahami fakta, konsep, dan prosedural dari variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor seperti jalan, lari, dan lompat. Nah, Bapak tadi mengatakan tidak puas. Jadi pencapaian belajar anak-anak itu kemarin yang tidak ada yang kurang maksimal gitu Pak ya? Ya, ada yang kurang maksimal. Gimananya Pak? Untuk kurang maksimal dalam arti itu anak-anak tersebut di bagian melompat. Karena gerak dasar lokomotor itu 3 gitu Pak ya? Tapi kalau untuk jalan dan lari anak-anak sudah maksimal, tetapi salah satunya di bagian melompat. Iya. Berarti Bapak merasa perlu memikirkan lagi Pak ya, kenapa anak-anak ini di saat melompatnya itu tidak maksimal Pak ya? Karena pada saat anak-anak berlari, otomatis kan anak-anak tersebut kurang bertumbuh atau ancang-ancang di bagian lompat di satu kaki yang paling kuat. Baik. Pada saat praktik pembelajaran kemarin Pak ya, Bapak tentu kan kalau secara omong-omongan tuh melihat ini belum maksimal, ini yang sudah maksimal. Tapi secara data atau faktanya Bapak pasti sudah menyiapkan ininya Pak ya. Sudah menyiapkan bagian rubrik penilaiannya Bapak ya. Jadi udah tahu nih berapa anak gitu ya. Seperti itu. Baik Pak. Untuk mengingatkan kembali mengenai area pengembangan nih, karena Bapak kan kepengen melihat istilahnya ini daerah area pengembangan yang Bapak ingin tingkatkan gitu ya, atau yang Bapak ingin capai. Kemarin itu
Bapak ingin pengembangan yang Bapak ada capai itu tentang instruksi adaptif, Pak ya. Artinya dalam proses pembelajaran. Ya. Mungkin saya mengingatkan di situ kan adanya upaya guru gitu ya, melakukan pembelajaran. Setelah itu siswa merespon ya Pak ya. Nah dari respon siswa kemudian Bapak melakukan penyesuaian pembelajaran lagi kan, agar anak-anak bisa nih mengikuti perencanaan pembelajaran yang Bapak susun sehingga tercapai tujuannya. Nah apakah kemarin itu Pak area pengembangan itu Bapak sudah bisa laksanakan? Apakah responnya anak-anak itu ada yang menurut Bapak nih sepertinya tidak sesuai dengan instruksi yang Bapak kalau untuk area inginkan gitu? Untuk area tersebut sudah sesuai di bagian jalan, lari, dan lompat, tetapi ada satu kemungkinan yang belum tercapai yaitu di bagian lompat. Di bagian lompat. Jadi Bapak pada saat itu apa strateginya Pak yang Bapak lakukan? Untuk strategi dalam pembelajaran tersebut adalah menggunakan dua metode yang berbeda yaitu tentang individu dan berkelompok. Terus? Jadi kalau misalnya anak-anak tersebut lari, jalan dan kelompok tersebut secara berkelompok, tetapi untuk analisis dalam penilaian itu secara individu. Ya. Oke, jadi saat demonstrasi tersebut Bapak menggunakan dua strategi ya Pak ya, artinya dua kelompok sama individu. Kelompok sama individu. Nah, kelompoknya bagaimana cara pembagiannya Pak? Kalau untuk pembagian di masing-masing berbeda. Jadi istilahnya tuh untuk yang putra sendiri dan putri sendiri. Oh, putra sendiri, putri sendiri. Kenapa Bapak bedakan seperti itu Pak? Tujuannya apa? Tujuan arti kalau misalnya putra sendiri sama putri sendiri otomatis kan secara lari tersebut atau jalan itu pasti berbeda. Beda. Jadi Ya, Bapak ingin mengelompokkan supaya laki-laki itu ya, kekuatan sama gitu Pak ya. Ya. Terus kalau untuk laki perempuan kan di dalam kelas itu kan ada 28 siswa nih ya. Berarti kemungkinan 50 itu berarti 14 apakah begitu kelompoknya atau Bapak pecah lagi? Dipecah lagi. Berapa pecahannya? Kalau misalnya 7 bisa jadi 5 kelompok. Gitu. Bisa jadi. Jadi Bapak beri lagi dalam kelompok kecil gitu Pak ya. Misalnya perempuannya tadi 14, Bapak jadikan 2 kelompok gitu. Ya, 2 kelompok atau 3 kelompok gitu ya. Ya, boleh pecah. Terus untuk melihat ketercapaiannya secara persiswa ini Bapak minta penugasan secara individu. Gitu ya. Jadi di saat itu ya Bapak kan sudah melakukan, tapi sebelum anak-anak Bapak membaginya dalam kelompok tersebut, instruksi apa yang Bapak lakukan gitu terhadap anak-anak supaya mereka mengikuti gitu kan, respon kan instruksi adaptif nih Ya, ada upaya penyesuaian praktek nih pembelajaran. Nah Bapak bagaimana metodenya Bapak? Bapak memberikan demonstrasi dulu kah atau langsung menyuruh anak-anak melakukan kah? Setiap anak-anak tersebut mendemonstrasikan itu terlebih dahulu supaya anak-anak tersebut bisa Bapak yang mendemonstrasikannya supaya bisa anak-anak itu memahami atau anak-anak tersebut bisa melakukan. Jadi Bapak dulu ya? Ya, dari saya dulu memberi contoh yaitu tentang jalan dulu, kemudian lari, setelah itu melompat. Nah, upaya Bapak juga untuk ketercapaian tujuan pembelajaran ini kan di samping Bapak tadi menggunakan apa istilahnya ini metode yang kelompok sama individu, selain itu strateginya Bapak sepertinya menggunakan media ya Pak ya? Media. Nah apa namanya? Untuk media yang pada saat ini ya, pun
kemudian Kon, kun, yang kerucut itu yang yang kuning kerucut itu ya. kerucut yang warna kuning dan biru, kemudian gawang kecil Gawang kecil. yang khusus untuk lompat. Mengenai area anak-anak untuk misalnya melakukan kegiatan itu sudah apa istilahnya Pak, tercover ya, artinya luas halaman kita untuk kegiatan itu cukup aja gitu. Cukup Standar aja gitu standar ya. yang penting anak tersebut bisa menyesuaikan. Gitu ya. Tentunya sebelum melaksanakan apa tadi kegiatan inti ya, tadi saya lihat Bapak juga melakukan warming up ya, pemanasan terlebih dahulu supaya apa tujuannya itu Pak? supaya anak-anak tersebut bisa lebih terbiasa dan tidak terjadi dalam cedera Ya, kayak melenturkan otot-ototnya gitu Pak ya. Kemudian pada saat kalau misalnya setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran dalam praktek, anak tersebut wajib namanya pendinginan atau monitor. Gitu ya. Iya. Tapi ya itu semua rangkaian untuk kegiatan PJOK Pak ya, kalau di luar lapangan Pak ya. Ya. Nah, yang menjadi fokus perhatian saya juga saat praktek kemarin itu, yang seperti Bapak bilang bahwa ketika aktivitas melompat itu sepertinya ada anak-anak itu ada beberapa anak yang tidak bisa ya Pak ya. Ya Pak. Sebenarnya yang benar itu Pak meloncat atau melompat. Kalau meloncat itu atau melompat yang menggunakan dua kaki akan nggak bisa ya Pak Petrus ya. Kan itu ada gawang tuh, ya kan? Nah, terus kalau ada menggunakan dua kaki melompat, apakah tidak dibenarkan untuk teknik ini Pak? Atau meloncat dengan satu kaki itu? Supaya lebih fleksibel itu menggunakan satu kaki. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak tersebut ketika sudah berlari otomatis anak tersebut bisa lebih leluasa untuk melompat menggunakan satu kaki yang paling terkuat. Tumpuannya satu kaki, tetapi jangkauannya bisa lebih leluasa. Tetapi kalau misalnya memakai dua kaki tersebut otomatis kan kalau misalnya Pak Sari stop dulu kan melompat ya. Secara tumpuannya sudah tidak terlalu kuat atau lemah. Gitu ya. Iya Bu. Nah, jadi kemarin anak bisa tersenggol-senggol semua tuh kenapa itu Pak ya? Kurang gimana itu ya? Untuk kurang tumpuan. Tumpuannya pun kurang juga Bu. Kalau kurang tumpuan. Tumpuan dalam arti katanya secara lari pun kurang juga. Kurang. Yang itu larinya. Berarti yang Bapak amati kemarin, bukan amati, Bapak mungkin perhatikan juga ya, itu banyakkan yang nggak bisa itu siswa laki atau siswa perempuan? Lebih ke perempuan Bu. Perempuan ya? Perempuan sama laki-laki, cuma yang posturnya tuh besar. Yang gendut-gendut ya, gitu. yang gendut. Tapi sebenarnya biar juga laki-laki ya, kalau Iya. dia nggak serius ya. Jadi ya tetap sama. Tapi ya intinya supaya itu bagus itu sebenarnya memang instruksi itu di awal tuh pertama instruksi Bapak itu harus jelas ya. Tapi sebelum instruksi Bapak memberikan dulu model ya, demonstrasi contoh ya. Jadi nah tidak lanjut Bapak kemudian karena adanya tidak maksimalnya tercapainya tujuan pembelajaran Bapak, apa yang akan Bapak lakukan, rencana Bapak ke depan itu? Untuk rencana ke depan pada saat itu ialah harapan dari saya bisa lebih memaksimalkan lagi dalam jalan lari dan lompat yang terkhusus untuk di bagian lompat. Di lompat itu masih banyak yang perlu ditingkatkan kembali. Dengan cara apa Pak kira-kira? Dengan cara pada saat lompat tersebut perbanyak dalam tumpuannya. Tumpuan lompat. Maksudnya anak atau disuruh latihan dilatih kembali. Dan loncat gitu Pak ya. Begitu. Nah, berikutnya juga Pak, ya ini kembali lagi sebenarnya di awal refleksi kita. Kira-kira Bapak ketika mengajar dengan sudah menyiapkan Bapak prepare perencanaan itu lebih nyaman atau enggak Pak?
Bapak sudah punya plan apa namanya RPP gitu Oh nah. iya Bu, kalau untuk plan itu sudah lebih nyaman Bu. Lebih nyaman Lebih kan nyaman tinggal daripada nggak ada ya. iya lebih nyaman sebenarnya. Kenapa bisa lebih nyaman karena sudah ada media alat Media terus Bapak sudah memikirkan ya, rubrik penilaiannya sudah ada. Jadi tuh nah jadi dari sini kita sudah bisa mengambil apa namanya Pak semacam pembelajaran ya bahwa kita bisa nih melihat kembali apa yang kita lakukan karena ada tadi nih panduannya kan. Iya seandainya kita nggak ada panduan, nggak ada RPP, nggak ada target yang Bapak ingin capai, Bapak nggak akan bisa sampai kepada nanti menganalisis apalagi strateginya ya kan, tindak lanjutnya seperti apa. Tapi ya kedepannya Pak mungkin Bapak juga lihat apa hasil penilaian Bapak ya. Kira-kira Pak menurut Bapak ini ketercapaian anak-anak ini untuk yang materi yang Bapak ajarkan ini di atas 50% kah Pak anak-anak tidak tercapai dengan KKTP-nya, ketuntasan kriteria apa namanya tujuan pembelajarannya, atau 50% artinya seimbang nih, ada yang bisanya seimbang dengan yang bisanya atau malah di bawahnya? Menurut Bapak berapa persen? Secara ini aja. Kalau secara penilaian tersebut sudah cukup maksimal. Cukup maksimal. Di atas 50% ya. Di atas 50%. Jadi nanti perlu pengayaan bagi apa remedial bagi yang belum tercapai Pak ya. Ya Bu. Ya, nanti Bapak silakan apa saya ini lihat kembali KKTP PJOK ya Pak ya. Nanti Bapak lihat dari bukti penilaian itu Bapak linkkan ke KTP sekolah khususnya PJOK. Nah Bapak lihat itu berapa persentase atau berapa jumlah siswa yang tidak tercapai KKTP-nya ya. Gitu ya Pak ya. Jadi ini sangat sekali menurut saya, sangat penting sekali Bapak memang perhatikan seperti itu. Bapak ini sudah. Kalau begitu saya mengucapkan banyak terima kasih buat. Ya. Nah berikutnya apa yang Bapak ingin kembangkan lagi untuk apa namanya nih untuk pembelajarannya Bapak? Untuk pengembangan pada saat pembelajaran tersebut bisa lebih maksimal kembali yang dalam arti apakah misalnya di manajemen kelasnya ke depannya Pak supaya anak fokus, apakah kepada proses pembelajarannya kah atau strateginya kah, yang mana yang Bapak ingin kembangkan, atau medianya kah? Lebih ke bagian strategi dan media gitu Pak ya. Strateginya sih kalau di olahraga ini apa yang menurut Bapak yang Bapak inginkan lagi? Kan Bapak mau pakai strategi apa lagi untuk ke anak-anak? Mungkin untuk pada saat strategi masih tetap sama itu, nanti kalau misalnya nanti strategi baru bisa lebih dipelajari kembali. Bapak mau pelajari lagi pada saat untuk strategi yang baru. Iyalah, sebenarnya Bapak tuh modalnya mengajar PJOK itu sebenarnya sudah punya modal, karena apa, anak-anak itu Pak tanpa strategi itu sudah senang ya kan Bu ya. Tinggal Bapaknya aja untuk betul-betul menemukan bakatnya anak-anak ya kan. Karena olahraga ini sudah anak-anak pasti suka sudah. Apalagi ada alat-alat baru kayak kon, bola. Iya, gitu. Iya Pak Petrus ya. Atau mungkin Bapak mungkin strategi lainnya nanti bisa bawa anak-anak misalnya kan, karena keterbatasan kita punya lahan gitu ya. Bapak misalnya bawa anak-anak misalnya pergi ke Peningki gitu ya Pak ya. Pernah begitu? Ngapain di sana? Pernah ya. Ngapain di sana, latihan apa? Praktek apa? Di Peningki. Peningki itu pada saat itu
jalan Bu. Oh jalan. jalan. Kirain lah, Jalan. jalan santai. Kirain anu kan pernah Biking. itu bapak tuh anu juga apa namanya Iya. untuk atletik itu loh. Ya kan lari kan? Dari Iya. Sebenarnya kita tuh di sekitar sekolah kita tuh banyak loh Bu. Pak, macam bapak kalau mau badminton kan kita bisa sewa lapangan kan? Iya. saya juga deh. Bapak kalau mau latihan apa namanya nih? Atletik ada peninggi kan? Anak-anak pesisir bapak suruh lari itu kencang itu Pak. Lari, berenang. Biar nggak pakai sepatu gitu. Iya Pak. Jadi kalau saya Pak sebagai supervisor di sini hanya ingin apa namanya ini bapak tuh lebih memfokuskan ya. Ya, Bu. Artinya kalau bapak fokus mengajar pakai perencanaan, bapak tahu nih apa tujuan saya kan, tujuan pembelajaran yang mau dicapai anak-anak, bapak nyiapkan strateginya, medianya, pasti akan lebih mudah gitu nah, ya. Ya, Bu. Jangan nanti berpikir bahwa oh kalau olahraga itu tidak pakai RPP karena sudah secara apa namanya ini kayak alamiah, ya kan Pak? Karena olahraga juga butuh teknik, ya kan? Ya, Bu. Jadi sama ini untuk semacam kepemimpinan di sini juga bisa dibentuk loh Pak di kegiatan olahraga itu ya. Ya. Seperti yang Bapak lihat juga, saya lihat juga dari Bapak tuh meminta anak-anak untuk memandu temannya untuk apa tadi itu pemanasan ya. Nah itu bagian dari kepemimpinan, terus doa, diharapkan anak juga memimpin doa, ya, Ya, Bu. gitu gak Pak? Tujuannya untuk ini juga kan melatih anak-anak. Dalam pemimpin. Bapak biasanya saya dengar teriak-teriak ya anak-anak disuruh kan, Ya, Bu. supaya semangat kan. Ya mungkin seperti itu Pak Petrus dari catatan saya. Nah, tapi kalau untuk olahraga PJOK sebenarnya juga bisa Bapak juga itu memperhatikan masalah kedisiplinan Pak ya. Ya, Bu. Pembentukan karakter juga bisa dibentuk, jadi bukan melulu guru kelas. Bapak juga bisa mengedukasi anak-anak mengenai kedisiplinan itu kan sangat penting tuh. Kalau olahraga misalnya Bapak kasih waktu anak-anak untuk misalnya berkumpul, ganti pakaian, kumpul di halaman ya. Tapi Bapak saya lihat sudah memang menggunakan itu ya yang kemarin kita pernah lakukan apa ya? Iya. Menggunakan apa sih alat ya Pak? Anu, Repri. Untuk apa tuh Pak? Untuk Apa? pada saat anak-anak tersebut untuk berkumpul. Berkumpul. Ya. Iya, jadi tidak perlu Bapak teriak-teriak kan? Tapi sebelumnya pasti sudah kesepakatan itu Pak ya. Sudah sesuai dengan kesepakatan. Kalau bunyinya satu gitu kumpul, ya morse dong. Anda menyesuaikan aja ya. Iya. Jadi anak tersebut bisa memahami saja. Yang penting selalu disampaikan. Juga masalah ini Pak, kalau saya boleh titip pesan juga ini pembentukan karakter kan penting tuh Pak ya. Karena Bapak selalu berada di luar. Sekolah kita kan menuju sekolah sehat tuh, ya. Jadi pastikan anak-anak tuh minum, bawa air minum ya. Jangan dibiarkan anak-anak nanti habis olahraga pergi keluar ini ya, ambil air apa namanya jajan es ya. Bapak kan di situ di depan juga dijaga ya. Ya, Pak. Ya. Mungkin demikian Pak Petrus, terima kasih atas waktunya dan juga kerjasamanya. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat ya Pak ya. Ya, Bu. Bermanfaat juga untuk Pak Petrus, untuk anak-anak, untuk sekolah, intinya seperti itu. Semangat ya Pak Petrus ya. Keren terus. Oke, Bu. Saya mengucapkan terima kasih juga kembali Bu atas observasinya pada hari ini Bu ya. Semoga untuk pembelajaran ini bisa lebih maksimal kembali. Insyaallah. Baik, Pak. Selamat sore. Ya, selamat sore. Tahu.